Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah binikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusnadi dari Prodi HKI Unzah Genggong. Halo teman-teman, selamat datang di video singkat kita tentang hukum perkawinan Islam. Tahukah kalian bahwa hukum perkawinan di Indonesia diatur tidak hanya oleh syariat Islam, tapi juga oleh hukum negara. Jadi mari kita jelaskan perbedaan dan bagaimana keduanya saling melengkapi. Yang pertama, prinsip hukum perkawinan, fikih dan hukum negara. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sangat suci. Menurut fikih atau ilmu hukum Islam, pernikahan sah jika memenuhi 5 rukun, yaitu adanya calon suami dan istri, wali nikah, 2 orang saksi, serta ijab qabul. Landasannya sudah jelas, berasal dari Al-Quran hadis. Salah satu landasan utamanya adalah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ayat tersebut menjelaskan tujuan pernikahan untuk menciptakan sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, dan warahmah, kasih sayang di antara suami istri. Selain itu, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang mendorong para pemuda untuk menikah jika sudah mampu, karena menikah adalah cara menjaga kesucian diri. Dalam hadis, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Seperti itu. Namun di Indonesia, pernikahan juga diatur oleh hukum negara untuk memastikan perlindungan bagi seluruh warga. Di antaranya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Hukum Perdata. Undang-Undang Perkawinan, ikatan lahir batin antara suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dan syaratnya harus usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita yang dicatatkan di KUA. Dan yang kedua, KHI, kompilasi hukum Islam, adalah akad kuat antara suami istri untuk membentuk keluarga sakinah, dan syaratnya Islam berakal baligh, wali, dan 2 saksi. Dan yang terakhir, hukum perdata, adalah perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama, dan syaratnya kapasitas untuk melakukan perjanjian dicatatkan di lembaga yang berwenang. Jadi bisa kita simpulkan, fikih mengatur keabsahan pernikahan secara agama, sementara hukum negara memastikan perlindungan hukum dan administrasi. Ketiganya itu harus dipenuhi agar pernikahan sah secara agama dan diakui secara hukum. Dan yang kedua, dalam periodisasi sejarah hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia tidak langsung terbentuk, ada sejarah panjang yang melatar belakanginya. Yang pertama, ada periode prakemerdekaan. Sebelum adanya undang-undang, hukum perkawinan umat Islam diatur oleh adat istiadat dan hukum Islam yang tidak tertulis yang seringkali menimbulkan masalah. Yang kedua, periode sejarah kemerdekaan pada tahun 1974. Disahkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang
Ini adalah tonggak penting karena menyatukan hukum perkawinan untuk semua agama di Indonesia termasuk Islam. Dan yang ketiga, periode KHI, yakni pada tahun 1991 lahirlah kompilasi hukum Islam atau yang disebut KHI yang dibuat khusus untuk umat Islam di Indonesia sebagai paduan dalam bidang pernikahan, warisan, dan wakaf. Dan KHI melengkapi undang-undang perkawinan sehingga menjadi acuan utama bagi hakim di peradilan agama. Jadi dari penjelasan tersebut kita bisa melihat bahwa hukum perkawinan di Indonesia adalah perpaduan harmonis antara ajaran agama dan peraturan negara. Itu semua bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, dan terlindungi secara hukum. Terima kasih. Cuman itu penjelasan diri saya. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.